Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurrati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamitana wa liman fadi wa barakatihatil kitab wa adil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada syarat atau yang harus kita lakukan sebelum kita mengerjakan sholat. Yang kemarin ada 5. Yang nomor 1 kemarin sudah diterangkan malam Sabtu kemarin, yaitu kita harus mensucikan diri kita dari hadas kecil dan besar, dan mensucikan diri kita dari najis. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita wajib menutup auratnya laki-laki ya, dari lutut sampai pusat. Auratnya perempuan kalau dalam sholat ya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya sampai kedua pergelangan tangan, dan seterusnya diterangkan kemarin. Sekarang yang nomor 3 yang harus kita penuhi atau kita kerjakan ketika mau sholat. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu al-wuqufu, diam ala makanin, atas tempat tohirin yang suci. Nah, maksudnya kita sholat dimanapun tempatnya, entah di kebun, tadi apa. Jangan kira-kira tuh nampak jelas-jelas itu telek babi, kok dinggo sholat atasnya. Maksudnya yang enggak ada. Nah, atau dibersihin dulu umpama kok ada. Nah, baru kita sholat. Andai kan kok di kebun, kalau di masjid itu jelas, ya kan. Yo saking gableke, saking nemene, mosok nengok itu kotoran cicak kok ditegaki untuk sholat, kan itu. Maksudnya harus ketika kita mau sholat, syaratnya tempat yang kita tempati harus suci dari najis. Fala tasihha, maka hukumnya tidak sah apa sholatu syaksin, sholatnya seseorang yulaki yang bertemu. Kira orang laki bahasa Jawa lho Pak Guru ya. Laki bahasa Jawa ku kawin. Podo sebenarnya dari bahasa Arab, lako itu artinya bertemu. Laki-laki bertemu, perempuan bertemu. Mas gendeng guyu kalau orang Jawa. Jadi kawin itu namanya laki kalau di Jawa. Laki yuk. Pertemuan 2 orang. Nah makanya artinya laki yang bertemu apa ba'du badani, sebagian badannya orang yang sholat tadi, aulibasahu, atau pakaiannya orang yang sholat tadi bertemu atau menyentuh najasatan kepada najis. Fikiyamin, baik ketika dia berdiri, atau dia berdiri tidak kena aukuudin, atau ketika dia nanti duduknya, aurukuin, atau duduk nggak kena, atau ketika rukuk dia mengenai najis, au sujudin, atau ketika sujudnya. Maksudnya tempat yang dia gunakan untuk sholat itu harus tidak tersentuh najis ketika tegak, ketika duduk, ketika rukuk, ketika sujud, ataupun pakaiannya jangan tersentuh najis. Maksudnya begitu. Itu yang nomor 3. Jangan kok ndelodok ana telek ayam malah sengaja gua ambon-ambon jadi. Nah, untuk parfum ya jangan. Untuk muridnya Pak Tamrin biasanya yang ngajari ya gurunya itu kan. Aneh-aneh. Apa parfum? Telek ayam lenceng gitu kok parfum. Itu yang nomor 3. Warabiu, dan adapun yang nomor 4 itu al ilmu, mengetahui bidukhulil waktu, dengan masuknya waktu. Aidona, setidak-tidaknya itu menyangka duhuluhu, kepada masuknya waktu. Jangan kok bangun tidur tiba-tiba sholat, walaupun pas itu tidak sah sholatnya, ya. Itu. Aidona duhulu, kepada masuknya waktu, bil ijtihadi, dengan berusaha mencari tahu. Nah, itu. Kalau sekarang sih HP ada, jam ada. Ini kan dulu jam belum ada, yang ada matahari. Falau sholat, maka andaikan sholat siapa seseorang bigori dalika, dengan tanpa menyangka atau mengetahui atau berusaha mencari tahu bahwa masuknya waktu,
ya lam tasihha, maka tidak sah apa solatuhu, sholatnya orang tersebut. Jadi kalau kok tiba-tiba sholat, enggak, maksudnya tuh enggak ngira-ngira dulu masuk ke belum ya, nah itu maksudnya, atau enggak mencari tahu, maka walaupun demikian, wa in sodafa, walaupun benar apa waktu, walaupun waktunya benar, kalau enggak berusaha nyari tahu bahwa ini sudah waktu atau belum, maka sholatnya tidak sah. Itu diingat-ingat itu. Jangan yang bahaya tuh kalau yang ngantukan dulu ya itu. Bukan aku loh Pak, aku cuman ngomong kalau umpomo kok pas duduk ngantuk, tiba-tiba malah sholat, nggak tahu masuk apa belum, ya itu. Khotbah belum selesai deh malah komat, ngantuk itu tadi. Nah, itu contohnya maksudnya. Ya sama bahaya macam itu tuh ya enggak cocok. Jadi harus berusaha mencari tahu bahwa waktunya sudah masuk. Andai kan kok anggeran istilahnya tuh sekenanya dewek pas pokok tiba-tiba sholat enggak mikir ini masuk waktu apa belum, maka itu walaupun tepat waktunya tetap sholatnya tidak sah. Itu yang nomor 4. Wal khamisu, dan yang nomor 5 itu istiqbalul kiblati, menghadap ke kiblat. Ayil Ka'bah itu artinya Ka'bah. Jadi menghadap kepada Ka'bah. Istiqbal itu artinya menghadap yang arahnya kira-kira kepada kiblat itu. Kalau sekarang kan ada apa tuh Pak? Kompas. Nah, itu kadang ya aneh-aneh wae. Lah macam itu terus kalau kok diurus, Pak ini harus lurus kompas, terdiring-iring ke. Lah itu terus kasusnya tuh begini loh. Kalau kok andekan masjid itu lebih dari 14 atau 16 meter, terlebih dari itu tuh macam mana hukuminya? Itu loh. Ya pokoknya ngikutlah para ulama kita, pokoknya kira-kira arah ke sana. Ya kalau kita ya kira-kira arah ke barat. Kalau diibaratkan oleh Imam Nawawi dalam contohnya dalam kitab Nihayatul itu kan, nah itu macam ini lebih dicontohkan. Ini Pak Guru Tamrin kan ngaji ngadep saya, Mas Adat kan iya, kalau itu kan diluruskan ya enggak ngadep saya. Nah itu Bang Irul walaupun itu kan enggak lurus-lurus nian, nah walaupun macam ini Mbak Sabar kan tetap dikatakan menghadap kepada gurunya atau pemateri walaupun enggak lurus-lurus nian. Itu maksudnya analogi dari Imam Nawawi Al-Bantani itu seperti itu. Karena jagoi kalau kok masjid itu lebih dari 14 meter, lebih dari 16 meter, supaya ya tidak dihukumi tidak sah, supaya tetap dihukumi sah. Nah itu begitu. Li'anal musoliyah, karena sesungguhnya orang yang sholat itu yuqabiluha, menghadap kepada kiblat. Wa Ka'batun, dan adapun Ka'bah itu lirtifaiha, karena tingginya Ka'bah. Wastiqbaliha, dan menghadapnya kepada Ka'bah bisa dari dengan dada. Itu syartun, sebagai syarat, liman, bagi orang qadaro, yang mampu siapa orang tersebut, alaihi, kepada menghadapkan dadanya ke arah kiblat. Ya kalau pas umroh iyalah. Ya kalau di sini gitu. Ya kan sekarang gue ada yang namanya apa Pak, yang lurus itu kan, untuk ukur lurus loh, kompas, nah itu pas Ka'bahnya itu. Ya kalau ada itu, ya kan kamu yang pegang. Lah orang sholat kan ya di kebun, ya di rumah, ya di macam-macam. Enggak semuanya orang tuh sholat di masjid. Enggak semuanya orang Islam tuh bawa kompas. Pokoknya kira-kira mengarah kiblat ya sudah lah. Insyaallah ya sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini wastiqbaluha bisadri sartun limang qaddara alaihi. Jadi menghadapkan dadanya ke bangunan Ka'bah itu menjadi syarat bagi orang yang memang mampu atau kira-kira tuh mampu untuk menghadapkan dadanya kepada kiblat. Ya kalau enggak ya sekira-kira. Wastasna, dan mengecualikan siapa musannif dalika, dari hal tersebut, yaitu maka pada sesuatu dakaro, yang menerangkan siapa itu yang musannif kepada ma biqaulihi, dengan dawuhnya Kiai Musannif. Wa yajuzu, dan boleh apa tarkul kiblati, apa tarkus istiqbalil kiblati, meninggalkan menghadap kiblat, fi sholati, di dalam sholat, fi khalaini, di dalam dua
dua keadaan. Dalam dua keadaan ini boleh sholat tidak menghadap kiblat. Yang pertama, fisitatil khaufi, yaitu ketika sangatnya takut. Fikitalin, di dalam peperangan, mubahin, yang dibolehkan. Fardun, baik itu fardu karena adanya apa sholatu sholat, atau naflan atau sunnah. Ketika perang, ya pas memang perang nyonian, kalau delik isonya madhep rono, wong musuhnya di sana, supaya nampakmu musuh walaupun nggak menghadap kiblat ya bu, boleh. Itu yang pertama. Lah nanti kok musuhnya dari sana malah kiblatnya ke sana, malah membelakangi musuh, mah waduh tembak ndak tahu, ya kan? Kalau tahu kan, walaupun sambil sholat kan, wah, peluru nyasar, wah menggok siti, ya kan ndak kena. Wa fi nafilati, supaya ngono lah kira-kira. Wa fi nafilati, dan yang kedua boleh tidak menghadap kiblat tadi ketika di sholat di atas kendaraan fisafari, di dalam keadaan safar atau bepergian, ala rohilati, di atas kendaraan orang tersebut, naik bis, naik pesawat lah umpama kan, dan kapal dan seterusnya, naik perahu, ya kan, kenter naik perahu. Walil musafiri, dan itu bagi orang yang bepergian, safaron, dengan bepergian mubah kan, yang dibolehkan. Walau qasiron, walaupun bepergiannya itu dekat. Walau qasiron, atanafulu, dalam sunnah soba maksudihi, yang mencocoki dengan maksud tujuan orang tersebut. Waroki budabati, dan adapun orang yang naik kendaraan, layajibu, hukumnya tidak wajib, alaihi, kepada orang yang sholat naik kendaraan, tidak wajib apa wadu hujab hatihi, meletakkan keningnya, ala sarjiha, di atas kendaraannya, masalan umpamanya. Nah, kalau dalam keadaan naik bis, ya sujudnya rasa kok sujud kita jengking ngono Pak Janes, ya dingluk gitu wae. Lha engko malah yo ora iso le sujud piye, maka jungkel gitu. Bal yumiu, balik boleh isyarah birukuhi, dengan rukuknya, wa sujudi, dan sujudnya. Yang penting agak dingluk dikit, kalau sujud ya lebih rendah daripada rukuknya. Wa yakunu, dan ada apa sujudnya itu afadu, lebih rendah, min rukuhi, dari rukuknya. Wa amal masih, dan adapun orang yang dalam perjalanan tapi jalan kaki, fayutimu, maka menyempurnakanlah siapa orang yang jalan kaki, menyempurnakan ruku'ahu, kepada rukuknya, wa sujudahu, dan sujudnya. Kalau kok dia jalan kaki nggak naik kendaraan, ya rukuk dan sujudnya seperti sholat biasa. Wa yastakbilu, dan menghadaplah siapa orang yang jalan kaki, al-qiblat, kepada kiblat, fihima, ketika rukuk dan sujud. Walayamsi, dan tidak boleh berjalan ila fi qiyamihi, kecuali di dalam ketika keadaan tegaknya, wa tasyahudihi, dan tasyahudnya. Jadi kalau kok Pak Janis itu lagi zuhud, apa yang nyepi itu uzlah, jalan kaki masuk terus ke hutan sampai ke Bukit 12 segala macam. Lah itu kalau sholat boleh tidak menghadap ke kiblat, tapi ketika rukuk dan sujudnya diusahakan menghadap ke kiblat. Dan boleh sholatnya itu sambil jalan, tapi jalannya ketika memang waktu tegak atau waktu duduk tahiyat. Ketika rukuk ya jangan sambil jalan, numbur. Ketika sujud ya enggak bisa masuk nyungkur-nyungkur kayak babi. Makanya tidak perlu. Nah, itu begitu. Nah, itulah syarat-syarat sebelum kita mengerjakan sholat. Syarat itu apa sih Pak? Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan hal tersebut. Sama kalau kita ngambil lesing, ngambil motor, syarat-syaratnya sebelum ngambil KK, KTP, ini itulah. Kalau salah satunya itu enggak ada, biasanya ya enggak dikasih. Samalah dengan sholat ini. Kalau salah satu dari ini semua 5 ini kita tidak kerjakan, maka ya nanti sholat kita tidak absah. Nah, itulah syarat-syarat daripada sholat yang ada 5 kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok yang terpenting rukun sholat. Sambung dulu. Tunggu. Sambung di bawah. Sambung dikit ya. Salam. Banyak itu udah muat.
Nah, kalau ditulisan tulis